Saudara, apa kabar pada hari ini? Luar biasa baik, haleluya, amin. Saya percaya hari ini bahwa setiap minggu adalah sebuah momen Tuhan untuk kita dicas kembali, agar setiap Senin sampai Sabtu kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini gereja mengalami degradasi akan kekaguman dan kehormatan akan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan mengalami degradasi? Setiap minggu ibadah dilakukan hanya sekedar rutinitas. Makanya di dalam Alkitab dikatakan seperti ini di dalam Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jadi Yesus berkata kepada ahli-ahli Farisi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tahu bahwa orang-orang ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu tentang Taurat juga. Tapi sayangnya hari ini banyak sekali umat Tuhan yang kurang kagum dan kurang hormat akan hadirat Tuhan dan kurang peka. Salah satu contoh, ketika ibadah masih sempat untuk main handphone. Kita katakan kita kagum sama Tuhan, kita takut sama Tuhan. Tapi ketika ibadah dilakukan, atau ketika pujian, atau ketika firman, kita masih sempat-sempatnya balas WA, scroll TikTok. Apakah itu yang namanya kagum dan hormat akan Tuhan? Nah, inilah yang menjadi degradasi hari ini kekristenan, akan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, misalnya para pemimpin atau para pelayan Tuhan ketika worship sedang dinyanyikan, dia selfie dan apakah itu hormat akan Tuhan? Kalau kita melihat kepercayaan lain, ketika mereka menyembah Tuhannya, mereka itu betul-betul khusyuk dan mereka betul-betul sujud kepada Raja mereka. Padahal, mohon maaf, Tuhan mereka yang mereka sembah gak tahu yang seperti apa. Tapi kita jelas menyembah Tuhan yang betul-betul Tuhan, dan Dia adalah Juru Selamat. Amin. Jadi saya rindu untuk setiap kita, khususnya di Kahal, kita harus tanamkan ini betul-betul menghormati, kagum, dan takut akan Tuhan, terkhusus dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak kagum dan hormat akan Tuhan, apalagi kagum dan hormat, takut akan setiap orang yang di sekeliling kita. Ini sangat penting. Haleluya, amin. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh dunia dan apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus, semuanya itu bisa dilakukan oleh iblis dan dunia, apapun itu. Tapi hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh iblis, yaitu apa? Dia tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Iblis bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh, bisa. Kalau saudara lihat di YouTube, itu ada seorang ibu-ibu dari Kalimantan. Itu kalau dia datang itu misalnya tulangnya itu bengkok, dia bisa pijit dengan tari-tarian, dengan ilmu dia itu tiba-tiba bisa lurus kembali. Itu tidak mengenal Yesus. Iblis bisa gak sih membuat orang miskin jadi kaya? Tentu bisa. Saya punya teman yang tadinya miskin datang ke Gunung Kawi jadi kaya. Itu bukan dalam nama Yesus. Iblis bisa membuat orang yang tidak tenar menjadi tenar. Iblis bisa lakukan itu. Tapi iblis tidak bisa lakukan satu hal. Dia tidak bisa menyelamatkan jiwamu, dan jiwaku. Sebab Alkitab berkata, aku datang untuk memberi hidup, yaitu hidup yang kekal. Tapi iblis datang untuk memberikan kebinasaan. Ini yang harus kita pahami. Kita menyembah Tuhan yang memang betul-betul real. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Raja di atas segala raja yang sudah hadir dan bertahta atas kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan yang berikutnya, ini kata pengantar. Setiap kita ibadah kita harus excited, kita harus bergairah. Saya lupa atau 1 bulan yang lalu Ko Jose membuat sebuah peragaan. Coba kita bayangkan ketika kita dokter memvonis bahwa hari ini saudara akan meninggal, atau saudara memiliki utang yang cukup banyak, tapi di waktu yang sama saudara mengalami pemulihan, sembuh, dan utang lunas. Apakah saudara enggak bergeriang gembira? Amin. Apalagi Yesus di atas kayu salib, kalimat terakhir yang dia ucapkan,
it is finished. Yang seharusnya saudara dan saya mati binasa, tapi dia kasih nyawanya untuk hidupmu dan untuk hidupku. Agar apa? Supaya saudara memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita harus bersuka cita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu kagum dan hormat akan nama Yesus. Makanya hari ini saya mengangkat sebuah tema, kehidupan di atas rata-rata. Banyak hari ini orang Kristen hidupnya rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Ketika seminggu lalu saya terima rapot anak saya, di situ ada sebuah notes yang berisi kurang rata-rata atau di bawah rata-rata, rata-rata 8, dan di atas rata-rata. Jadi kehidupan kita ini ada 3 level. Di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata. Kalau kita lihat ukuran baju, ada S, M, medium, dan L. Nah, hari ini pertanyaannya, hidup kita ini sedang di level mana? Rata-rata kah? Atau di bawah rata-rata kah? Atau di atas rata-rata? Alkitab dengan jelas berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapilah berubah oleh pembaruan budi-mu. Yang jadi masalah hari ini banyak orang Kristen yang serupa dengan dunia ini. Bahkan cara-cara ibadah, cara-cara pola pikirnya itu cara pola pikir dunia. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, saya tidak akan buka Alkitab di sini. Saudara bisa buka sendiri. Karena kenapa? Saya membuat sebuah riset bahwa banyak hari ini orang Kristen yang tidak baca Alkitab secara rutin, setiap hari. Senin sampai Sabtu nggak baca Alkitab, Minggu dicekokin di layar LCD. Makanya saya pernah tes, coba Bapak Saudara buka kitab Amos ketika komsel. Mereka bingung, Amos itu di mana ya? Karena kenapa? Senin sampai Sabtu nggak buka Alkitab, ketika ibadah hari Minggu udah ada di layar. Akhirnya ya udah tinggal kayak gini. Jadilah penonton. Jadilah tukang kritik, kok gereja seperti ini ya, kok musiknya kayak gini ya, kok pembicaranya. Karena kenapa? Hanya diajari untuk sebagai penonton, tidak untuk menjadi pelaku firman. Haleluya, amin. Makanya saya selalu biasakan ketika khotbah saya tidak akan menampilkan ayat. Saudara buka handphone, buka Alkitab, bebas apapun, yang penting Alkitab. Yang setuju katakan amin. Amin. Biar saudara bisa hidup dalam firman. Yohanes 13 ayat 15 dikatakan seperti ini. Yohanes 13 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini adalah kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Makanya saya mau katakan, kehidupan Kristen bukanlah sekedar tentang menjadi benar, namun tentang menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi saya ulangi, kehidupan seorang Kristen bukanlah kehidupan hanya sekedar benar, tapi bagaimana hari ini kita bisa mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin. Yesus itu adil loh Bapak Saudara. Kenapa? Dia menulis kitab suci, jangan membunuh, jangan berdusta dan lain sebagainya. Tapi dia mengalami itu semuanya. Setuju katakan amin. Beda dengan mungkin orang-orang lain atau kepercayaan yang lain. Ditulis sebuah aturan di dalam kitabnya, tapi yang menjadi pertanyaan, Tuhan yang menyuruh orang menulis itu apakah pernah merasakan seperti manusia? Yesus pernah dan lebih merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau hari ini ada di dalam Alkitab, balaslah kejahatan dengan kebaikan, kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, lu enak-enak aja di surga, lu bilang balas kejahatan dan kebaikan, gua ini selalu disakiti orang. Kita nggak bisa. Sebab kenapa? Dia terlebih dahulu sudah melakukannya untukmu dan untukku. Makanya kehidupan kita bukan hanya sekedar tentang menjadi orang benar, tapi bagaimana kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak hari ini engkau ingin dan rindu hidupnya serupa dengan Kristus. Dan orang yang serupa dengan Kristus bukan orang yang rata-rata, bukan orang yang di bawah rata-rata, melainkan orang
Makanya kenapa tadi dikatakan bahwa janganlah kehidupan agamamu lebih baik atau mungkin pas sama dengan orang hukum Taurat. Dunia ini mengajarkan kalau kamu jahat ya balas lebih jahat. Betul. Kalau kamu ditipu ya tipu lagi. Kalau kamu disakiti ya bila perlu sakiti lagi, sikat, lu jual gua beli, lu nawar gua borong. Itu istilah dunia. Betul. Lu dikatain anjing ya katain lagi, dasar lu bapaknya anjing. Wah dasar lu kakeknya anjing. Wah dasar lu nenek moyangnya anjing. Dunia mengajarkan seperti itu. Tapi kita orang benar diajarkan untuk serupa dengan Kristus. Dan ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat baik dan mengasihi, bahkan mendoakan. Inilah yang menjadi level di atas rata-rata kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar kita mencari berkat, hidup kaya, hidup sehat, dapat jodoh, enggak. Tapi bagaimana hari-hari ini kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita mengejar yang namanya kehendak Kristus. Kita mengejar yang namanya karakter-karakter Kristus untuk limpah dalam kehidupan kita. Makanya kenapa dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah atas hidup kita. Tapi sebelum kita menghadirkan kerajaan itu, hidup kita harus mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin. Saya yakin dan percaya hidup di atas rata-rata itu akan menjadi sebuah banyak tantangan. Saya masih ingat tahun 2014-2015 saya mendirikan sebuah pelayanan pengembalaan. Itu unik dan gereja nggak melakukan. Dan sampai sekarang saya selalu melakukan pelayanan-pelayanan yang gereja nggak sentuh. Karena saya nggak mau menjadi pribadi yang ya gereja lakukan itu ya saya lakukan, saya nggak mau. Tentu itu semuanya tuntunan Tuhan. Saya 2015 dan 2016 diberikan anugerah sama Tuhan untuk mendoakan seluruh diskotik, panti pijat, tempat karaoke di kota Bandung. Dan kita nggak mendoakan di luar, kita masuk ke dalam. Dan satu malam ketika hari Minggu kita beres ibadah pelayanan, anak-anak rohani saya dengan PD-nya, karena mereka mungkin berapi-api beres ibadah, mereka datang ke Braga dengan baju putih karena baru perjamuan kudus, baju putih, celana hitam, pakai dasi. Mereka tumpang tangan di salah satu diskotik. Lalu kata security-nya, kamu ngapain di sini orang gila, tumpang-tumpang tangan, angkat-angkat tangan. Enggak Pak, saya mau berdoa. Dia diejek. Lalu saudara tahu, malamnya diskotik itu kebakaran. Untungnya kebakarannya belum semuanya, baru hanya office-nya aja. Lalu saya bilang, ya doamu kurang kencang, makanya office-nya coba lebih kencang. Mungkin semuanya kebakaran. Nah, kami melakukan itu. Makanya kalau Bapak Saudara boleh cek and recheck, 2014-2015 itu pusat diskotik panti pijat yang paling besar itu di Pascal Hyper Square, dan kita dipercayakan Tuhan dapat ruko tempat ibadah di situ. Jadi sebelah kiri kanan kami itu adalah diskotik waktu itu. Makanya ibadah itu kalau kami kan ibadah jam 7, firman Tuhan setengah 9, jam 9 itu sudah terdengar musik. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan seperti ini, karena kami hanya melingkar, hanya 23 orang, 20-30 orang, kadang terdengar tuh musik, duduk. Tiba-tiba ada yang seperti ini jemaat. Karena menikmati yang namanya alunan musik itu. Nah awalnya dari situ. Lalu saya bilang, Tuhan kami terganggu dengan ini. Lalu Tuhan memberikan sebuah visi, doakan seperti Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Saudara boleh cek 2015, 2016, 2017, 2018. Pusatnya diskotik terbesar, panti pijat, karaoke ada di komplek itu. Dan 2018 kami keluar dari situ. Puji nama Tuhan, semua tutup dan hari ini saudara bisa lihat banyak penuh gereja di sana. Awalnya hanya 3 gereja. Gereja saya, gereja Pasti Pentong, dan gereja GBI Pak Ruben Adi Abraham. Hanya 3. Kami berdoa, kami ajak mereka, ayo kita berdoa. Karena itu penuh dengan diskotik. Saya tinggal di lantai 3, itu hampir setiap malam ada yang kesurupan, ada yang berantem. Tapi ketika ada yang berantem, saya datang ke lokasi itu, tiba-tiba damai. Saya merasa terganggu Tuhan. Dan puji nama Tuhan, memang gak langsung, tapi ketika kami keluar, diskotik itu semuanya tutup. Dan saudara boleh cek, hari ini komplek dengan sebuah ruko terbesar mungkin di kota Bandung,
semuanya isinya gereja semua di situ. Kalau tidak salah ada 8 sampai 7 gereja di situ. Jadi saya mau katakan, Tuhan itu sebetulnya bukan tidak menjawab doa saudara dan saya. Tapi kadang kita tidak suka dengan jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Betul-betul. Saya pun merasa kok Tuhan udah 1 tahun kita keliling-keliling. Bahkan mohon maaf, ketika kita masuk diskotik, ada jemaat saya yang ditawari oleh om-om. Sampai waktu itu istri saya, itu belum istri saya, pacar saya sujud menyembah. Kita memang sujud di diskotik ini, mereka sedang mabuk, kita nyembah Tuhan, tolong jiwa-jiwa Tuhan, tolong belaskan. Kami melakukan itu 1 tahun gak ada apa-apa, justru tambah parah, tambah ada lagi karaoke dibuka. Tapi kami tahu, kami gak akan berhenti sampai terjadi sebuah revival. Dan puji nama Tuhan, saudara bisa cek hari ini. Ya memang di situ berlawanan, gereja banyak, diskotik juga tambah banyak. Ya mungkin kurang berdoa juga di sana. Haleluya, amin. Tapi inilah sebuah yang namanya kehidupan di atas rata-rata. Dan Tuhan izinkan lagi kami untuk pelayanan semua lapangan di kota Bandung. Kami adakan komsel. Jadi pada waktu itu kami gak punya tempat ibadah, Bapak Saudara. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami berdoa ibadah di Gasibu, di Tegalega, di Saparua. Satu ketika kami nyanyi haleluya, jemaat-jemaat saya kan masih muda dulu kan, masih polos, masih cinta mula-mula, ibadah juga masih bawa Alkitab. Saya sebagai gembala, aduh deg-degan ini gimana ini ya. Mereka nggak deg-degan. Kami sambil nyanyi, tiba-tiba satpam datang. Kalian ngapain di sini? Lalu saya bilang dengan hikmat Tuhan, Pak, mohon maaf, kami sedang latihan untuk Paskah, Pak, latihan nyanyi. Oh ya udah nggak apa-apa. Padahal kami sedang ibadah. Kami lakukan itu seminggu sekali, kami kelilingi. Jadi saya rindu hari ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang rata-rata. Lalu bagaimana Bang untuk kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata? Mari sama-sama kita buka satu ayat di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 9. Oke, Bro Tigor, boleh tolong bacakan. Pengkhotbah 1 ayat 9. Yuk buka Alkitab semua. Ya. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Alkitab dengan jelas berkata apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi sebetulnya di dalam dunia ini ya gak ada yang baru. Makanya di sini saya mencatat jangan ikuti kenormalan yang tidak normal. Kenormalan yang benar-benar normal adalah mengikut standar dan ukuran Tuhan. Itu adalah ke-abnormal atau di atas rata-rata. Yang setuju katakan amin. Bagaimana hari ini saudara menggunakan kacamata Tuhan, bukan lagi menggunakan kacamata dunia ketika engkau melihat jiwa-jiwa. Bagaimana hari ini engkau berpikir pikiran Kristus, bukan lagi pikiran manusia. Bagaimana hari ini standar hidup kita bukan lagi standar dunia ini, tapi standar daripada kerajaan Allah. Ada 4 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Saudara dengan cepat. Bagaimana hidup di atas rata-rata. Dan saya percaya ketika saudara dan saya mengalami hidup di atas rata-rata dan mengalami keserupaan dengan Kristus, apapun cobaanmu, apapun keadaanmu, apapun rintangan dalam hidupmu, engkau tidak akan gentar. Dan imanmu tetap kuat, tetap kokoh. Sebab yang harus di atas rata-rata yang pertama adalah iman. Iman kita harus di atas rata-rata, Bapak Saudara. Yang kedua, karakter kita harus di atas rata-rata. Haleluya, amin. Dan yang ketiga, knowledge, pengetahuan kita harus di atas rata-rata, melebihi orang dunia. Kalau hari ini orang dunia, oh ada perang ya, bagi kita orang Kristen, ya itu biasa. Karena kenapa? Di Alkitab udah ada kok. Akan ada deru perang, akan ada kelaparan, akan ada sakit penyakit. Alkitab berkata, sebab itu barulah awal dari kesudahan.
Jadi kita nggak usah aneh nanti misalnya Indonesia perang dengan Bandung, wah beda ya. Indonesia perang dengan Malaysia, Israel perang dengan ini, Israel dikepung. Kita nggak usah kaget, karena kenapa? Ya semuanya sudah dicatat di dalam Alkitab. Makanya tadi dikatakan tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, sebab semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Makanya kalau saya lihat berita nanti akan ada krisis ekonomi, akan ada kelaparan dan sebagainya, kita nggak usah kaget. Karena kenapa? Ya itu sudah tercatat dalam Alkitab. Yang harus kita persiapkan bagaimana iman kita tetap kuat. Yang harus kita siapkan bagaimana kita terus memiliki karakter keserupaan dengan Kristus, sehingga ketika cobaan itu datang, ketika badai itu datang, kita tetap berdiri teguh dan kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Amin. Yang pertama, klik. Yang pertama, bagaimana hidup di atas rata-rata. Sebelumnya kita buka Yehezkiel 37 ayat yang pertama. Kita akan belajar dari satu tokoh Yehezkiel, bagaimana Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Yehezkiel yang sangat luar biasa. Dan ini penglihatan ini adalah penglihatan yang di atas rata-rata menurut saya, dan nggak normal. Tapi saya percaya inilah yang menjadi kebangkitan gereja Tuhan, inilah yang menjadi kebangkitan umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ke 7. Yehezkiel 37, boleh baca lagi. Yehezkiel 37, nggak usah dibuka. Oke, apa-apa. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ke 7. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, datanglah tulang-tulang ini dihidupkan kembali. Ya. Kembali aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh sesuatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Wow. Amin. Saya pikir ini kejadian yang spektakuler. Coba saudara berimajinasi ketika membaca ayat ini. Ada tulang-tulang, lalu tiba-tiba tulang-tulang itu menyatu, urat-urat itu menyatu, dan hidup kembali. Mungkin hari ini orang-orang Kristen dibatasi dengan yang namanya sebuah logika. Ya mana mungkin itu terjadi, Bang? Mana mungkin sakitku sembuh? Mana mungkin keadaanku sembuh? Mana mungkin istriku kembali lagi? Mana mungkin suamiku kembali lagi? Mana mungkin anakku pulih? Memang itu kenyataannya. Tapi kalau kita mengikuti kebenaran, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, makanya kita akan belajar 4 poin dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 7. Bagaimana dia diberikan penglihatan oleh Tuhan yang dimana ada sebuah kebangkitan. Dan saya percaya hari ini, saya nggak tahu mungkin hari ini keadaan Bapak Saudara bagaimana. Mungkin kerohanianmu sedang kering, seperti contoh tulang ini. Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya stagnasi daripada kerohanian, malas baca firman, malas berdoa, dan ya udah deh, hidup gini-gini aja. Dan saya berdoa hari ini kita mulai bangkit dan hidup kita di atas rata-rata. Yang pertama, bagaimana hidup di atas rata-rata? Yang pertama adalah kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, lalu kuasa Tuhan meliputi aku. Kuasa Tuhan itu meliputi Yehezkiel.
dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempa aku di tengah-tengah lembah. Jadi poin yang pertama, bagaimana untuk saudara dan saya mengalami hidup di atas rata-rata adalah saudara dan saya harus mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Dan kasih dan kuasa Tuhan itu hanya kita bisa peroleh dari keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, untuk kita mengalami kehidupan di atas rata-rata, mengalami keserupaan dengan Kristus, berbeda dengan dunia ini, kita harus mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Yehezkiel diliputi oleh kuasa Tuhan. Yehezkiel diliputi oleh yang namanya kasih Tuhan. Sehingga nanti kita lihat step by step apa yang dilakukan oleh Yehezkiel. Yang menjadi pertanyaan hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah masih ada cinta mula-mula yang membara dalam hati kita? Apakah masih ada kegairahan untuk kita terus mencari Tuhan? Apakah masih ada kegairahan untuk kita bertekun kepada Tuhan? Atau mungkin sudah tidak ada? Saya masih ingat sampai sekarang, ketika saya cinta mula-mula sama Tuhan, dan sampai sekarang saya masih cinta mula-mula sama Tuhan, hati ini terus berkobar-kobar, terus haus dan lapar akan Tuhan, terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Makanya kalau saudara pergi ke rumah saya itu di rumah itu 24 jam setel lagu rohani. Bahkan ketika tidur pun saya harus mendengarkan khotbah atau lagu-lagu penyembahan. Karena saya harus mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Sekalipun saya tidur, saya harus tidur dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini yang harus kita terus tumbuhkan dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita cek dalam hidup kita. Apakah masih ada keintiman? Apakah masih ada kehausan akan Tuhan? Apakah masih ada mesbah keluarga dalam keluarga kita? Puji syukur, saya ini anak yatim piatu. Papa mama saya nggak meninggalkan warisan deposito, rumah, tanah, berlian, nggak ada. Melainkan meninggalkan utang. Tapi saya bersyukur, ada satu warisan yang ditinggalkan oleh papa mama saya, yaitu warisan iman, warisan kesetiaan. Papa mama saya selalu mengajarkan setiap Sabtu Minggu kita harus ada mesbah keluarga. Itu mau jam 11 malam, mau jam 12 malam. Misalkan malam minggu waktu saya muda kan, saya malam mingguan dulu. Itu selalu ditunggu oleh papa saya. Dan ditunggunya itu di kamar saya. Jadi sekalipun saya tidur, ya saya keganggu lah. Betul sih? Ada yang nyanyi haleluya, apalagi papa saya karismatik banget ya, bisa bahasa orang 1 jam raba-raba apa lagi ini kan. Mau nggak mau saya ikut mesbah keluarga. Dan itu setiap Sabtu Minggu, setiap sepanjang hidupnya terus rutin ajak anaknya doa. Dan itu menjadi warisan bagi saya, dan itu saya impartasikan kepada anak saya. Makanya anak saya no Bible, no breakfast. Dia gak akan saya kasih makan sebelum dia baca Alkitab. Dia gak akan saya kasih jajan atau apapun kemauannya sebelum dia baca Alkitab. Itu warisan yang paling berharga daripada orang tua. Nah, ini pula yang akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk kita menghadapi dunia. Jadi jika kita lemah di dalam doa, maka kita akan lemah di area manapun. Sekali lagi saya katakan, kalau kita hari-hari ini lemah di area doa, maka kita akan lemah di area apapun. Mari hari ini saya mendorong kembali Bapak Saudara untuk kembali kepada kasih mula-mula, untuk kembali kepada cinta mula-mula, agar senantiasa hidup kita diliputi oleh kuasa Tuhan, agar senantiasa hidup kita diliputi oleh kasih Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata dan kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin. Yang kedua, ketika kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan, ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, ketika kita terus hatinya dan cinta kita terus kepada Tuhan, maka yang kedua, efek yang akan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita mengalami keserupaan dengan Kristus, untuk kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata, beriman kepada Tuhan bukan kepada manusia.
Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Jadi Allah berfirman kepada Yehezkiel, ditanya, hai Yehezkiel, ini bahasa gaulnya, menurut lu tulang-tulang ini bisa hidup kembali nggak? Kalau secara logika, ya Tuhan, mana mungkin Tuhan. Atau mungkin Abraham, ketika istrinya sudah tua, tapi Tuhan memberikan sebuah visi bahwa engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Mungkin Abraham bilang, ya Tuhan, mana mungkin istriku sudah tua. Tapi lihat, kalau kita membaca kisah Abraham, Abraham itu selalu diliputi oleh kuasa Tuhan. Makanya dia disebut Bapa segala bangsa. Kita pun hari ini harus belajar untuk kita beriman kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Lalu Yehezkiel jawab apa di ayat yang ketiga? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Di sini Yehezkiel beriman kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Berapa banyak hari ini tanpa kita sadari, kita bekerja, kita sekolah, kita melakukan aktivitas apapun, kita masih berharap kepada diri kita. Kita berharap kepada orang lain. Wah, tenanglah, kalau usaha bangkrut masih bisa ada bantuan dari si A, si B, si C, si D. Tenanglah, nanti ada si ini yang bisa dipinjemin uang. Tenang, masih ada A, B, C, D. Kita beriman kepada manusia. Kita berharap kepada manusia, bukan sepenuhnya kepada Yesus. Coba klik. Boleh klik? Klik. Ada slide selanjutnya. Error menandakan waktu saya sudah selesai atau gimana? Belum ya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman itu adalah percaya kepada apa yang tidak kita lihat, dan upahnya adalah melihat apa yang kita percaya. Bisa? Bisa? Loading, oke, nggak apa-apa. Mungkin kuotanya habis atau gimana? Ya, oke. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita sedang percaya kepada apa yang kita tidak lihat, dan upahnya daripada kita beriman adalah kita melihat apa yang kita percaya. Jadi di sini Yehezkiel percaya karena dia nggak melihat. Wah, gimana ini tulang-tulang bisa hidup? Tapi upahnya, apa yang dia imani, itu justru terjadi. Bahkan Alkitab mencatat, dengan iman kita sebesar biji sawi, kita bisa memindahkan gunung. Jadi come on, hari ini kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Nah itu, tadi klik. Nah, iman adalah percaya kepada apa yang tidak kita lihat, dan upahnya adalah melihat apa yang kita percaya. Yehezkiel melihat yang tidak dia lihat, tapi upahnya adalah dia melihat apa yang dia percaya. Ini adalah sebuah iman. Hari ini mungkin engkau beriman untuk sakitmu sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh terus. Tapi percayalah, ketika engkau terus percaya kepada Tuhan, ketika engkau terus berharap kepada Tuhan, bukan kepada dokter, bukan kepada obat, maka saya percaya upahnya engkau akan melihat apa yang engkau percaya. Kenyataannya mungkin engkau sakit, kenyataannya mungkin rekeningmu nggak banyak, kenyataannya mungkin anakmu nggak tahu kemana, kenyataannya mungkin engkau masih jomblo. Tapi ketika engkau terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, walau itu semuanya tidak terlihat, saya percaya engkau akan melihat apa yang engkau percayai. Amin. Jadi kalau hari ini engkau percaya, waduh ya udahlah, nggak apa-apa, sakitku sakit terus, nggak apa-apa lah, mati situlah. Ya udah, nggak apa-apa, jomblo di situlah. Aku berharap terus Iran Israel perang bila perlu, udahlah, perang dunia ketiga keempat, udahlah, udah hopeless. Dan itu yang akan terjadi. Apa yang kamu percaya itu yang akan terjadi dalam hidup. Jadi belajar pada siang hari ini untuk menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Yesus, bukan kepada manusia dan dunia ini. Saudara bisa membayangkan
ketika kita punya handphone yang cukup mewah, misalnya iPhone 13, 14, 15, tapi kalau handphone ini tidak terkoneksi dengan internet, tidak terkoneksi dengan yang namanya wifi, maka saya percaya handphone ini akan sia-sia berapapun harganya. Ya mungkin hanya kita bisa pakai foto, SMS, telepon, padahal fungsi handphone ini bisa kita buka internet, bisa buka Instagram. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kehidupan kita tidak terkoneksi dengan sumber yang benar, maka hidup kita tidak akan maksimal. Dan hidup kita akan menjadi orang yang standar, bahkan di bawah standar. Tapi kalau kita terkoneksi dengan pusat kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, kita terkoneksi dengan firman-Nya, maka saya percaya potensi, talenta yang Tuhan sudah berikan atas kita akan terus maksimal, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata. Amin. Siapa yang menjadi hari ini sumber hidup? Siapa yang hari ini menjadi gantungan hidup? Orang tua, bos, dokter, itu Yesus. Waktu kemarin, sebulan 3 minggu yang lalu, saya mengalami asam urat. Istri saya udahlah ayolah kita ke dokter, karena saya sampai tidak bisa jalan, Bapak Saudara. Bahkan buang air kecil pun saya di kamar. Saya nggak tahu kenapa ini bisa asam urat, ya kan, masih muda, ya kan. Tapi saya katakan sama istri saya nggak mau minum obat. Saya mau Yesus sendiri yang menyembuhkan saya. Kalau saya minum obat, saya nggak bisa bersaksi. Saya bisa bersaksi apa? Kalau saya minum obat, ya obat itu yang menyembuhkan saya. Saya mau langsung surga yang menyembuhin saya. Tapi saudara jangan tiru ini ya. Ini kan iman saya. Karena kenapa? Istri saya pernah bocor ginjal, udah mau mati, udah semua orang tuanya udah gelar tenda karena dia udah mau mati lah ya. Dia tanpa obat karena nggak mampu untuk bayar ke rumah sakit. Rumah sakit udah kamu pulang aja lah, ini udah mati. Dan singkat cerita kita kesaksian di gereja, istri saya kesaksian di gereja. Dan pada waktu itu pendetanya itu sedang divonis dokter gagal ginjal, hampir gagal ginjal. Dan dia nggak minum obat sama sekali. Dan singkat cerita berapa tahun kemudian dia mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah. Langsung istrinya datang ke istri saya, ya lihat nih bapak nih, karena dengar kesaksian kamu mau hidupnya sama seperti kamu, jadi dia nggak minum obat-obat, jadilah seperti gagal ginjal. Padahal dia udah disuruh dokter, bapak harus minum obat ya, dia udah ke Penang kemana disuruh minum obat. Tapi ketika mendengar kesaksian istri saya, dia putuskan untuk nggak minum obat. Akhirnya gagal ginjal. Nah saudara pun jangan seperti itu ya. Saudara harus betul-betul dapat dari Tuhan. Kalau nggak dapat ya jangan. Makanya saya belajar untuk kehidupan saya ini, sumber dari hidup saya haruslah Yesus. Informasi-informasi yang pertama kali saya dapat ketika saya bangun tidur haruslah informasi dari kerajaan Allah, bukan dari dunia ini. Haleluya, amin. Dan ketika dengan cepat, bagaimana mengalami hidup di atas rata-rata, ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, dan ketika kita juga beriman kepada Tuhan, berharap sepenuhnya dengan Tuhan. Yang ketiga, bernubuat, memperkatakan firman Tuhan. Di ayat yang ke-4 dan ayat ke-7, boleh brother bacakan. Ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ayat 4 dan ke-7. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ayat ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarkanlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Wow, ini kejadian yang luar biasa Bapak Saudara. Ketika Yehezkiel bernubuat, Tuhan kan suruh bernubuat. Jadi bernubuat ini bukan hanya sekedar nabi, tapi bernubuat ini boleh saya katakan adalah bagaimana kita hari ini memperkatakan firman Tuhan. Mulut kita ini memperkatakan firman, mulut kita ini terus menyuarakan perkataan-perkataan yang daripada Tuhan, bukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Contoh, aing maki hirup teh geuning teu ditulungan wae Gusti, misalnya bahasa Spanyolnya seperti itu. Atau mungkin anak-anak muda, begini nasib jadi bujangan ya. Kayak kemarin Bang Tigor bilang kata-kata apa? Kata-kata hari ini, kita ini perintis bukan pewaris katanya. Padahal kan sebetulnya kita pewaris kerajaan Tuhan, amin.
Itu kan dunia sebetulnya. Haleluya, amin. Nah mungkin hari ini kita berkata seperti itu. Mungkin dalam mulut kita selalu mengutuki istri kita. Istri saya memang udah kayak gini, suami saya memang wataknya sudah seperti ini, darah tinggi, marah terus, dan memang dari orang Batak memang. Akhirnya terjadi. Coba kita hari ini ubah perkataan kita. Kamu istri yang kukasihi, kamu wanita paling cantik di dunia ini. Kamu suami yang aku kasih dan hormati, kamu adalah pria yang paling kukasihi. Sekalipun kamu gak pernah memberikan uang belanjaan sama aku. Haleluya, amin. Kenapa ibu-ibu ketawa? Apakah sedang mengalami hari ini? Ayo, perkatakan itu. Sekalipun mungkin itu belum terjadi, tapi perkatakan. Sakitku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Keluargaku pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Aku jadi pintar, aku jadi cerdas. Perkatakan. Ya udahlah, gimana toko semuanya lagi sepi, ya udah aku juga sepi. No. Kau harus perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, toko sebelah kiri kanan boleh sepi, tapi aku percaya tokoku laris manis. Pengunjung, pembeli dari barat, timur, selatan, utara datang ke tokoku untuk membeli semua barang-barangku. Perkatakan seperti itu. Engkau yang jomblo, perkatakan. Aku percaya bidadari di surga akan datang dari barat, selatan, timur, utara. Wanita-wanita datang, come. Satu saja Tuhan, jangan banyak-banyak. Perkatakan. Bukan aduh wajah seperti ini, gak punya kerjaan, gimana ada perempuan. Hari ini mulai belajar memperkatakan firman, bernubuat. Aku sehat, aku sembuh, aku kuat, aku panjang umur, aku cerdas, aku diberkati, anakku hebat, anakku orang yang pandai. Perkatakan. Mungkin belum terjadi, tapi saya percaya apa yang kita imani, apa yang kita percayai, itu pula yang akan terjadi. Amin. Jadi mari hari ini ubah mulut kita, ubah perkataan kita, bukan yang sekedar nyinyir. Dia mobil baru, pasti habis korupsi. No. Tapi kita berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tetanggaku mobil baru, Tuhan berkati, lepaskan berkat. Amin. Yang pertama, ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan meliputi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Ketika kita diliputi oleh kasih dan kuasa Tuhan, maka kita akan beriman kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita akan berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sumber kita adalah surga, kerajaan surga, bukan dunia ini. Dan yang berikutnya, hidup kita akan terus memperkatakan firman, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang cakap. Amin. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana untuk saudara dan saya menjadi kehidupan di atas rata-rata? Ketika engkau memperkatakan firman, next step berikutnya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, ketika Yehezkiel bernubuat atas tulang-tulang, lalu Alkitab berkata apa? Suatu suara berderak-derak, dan tulang itu mulai bertemu satu dengan yang lain. Saya percaya ketika hari ini kau memperkatakan firman, itu akan terjadi, itu akan terjadi, itu akan terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus memiliki mentalitas kerajaan. Kita harus memiliki mentalitas kerajaan. Mentalitas kerajaan adalah mentalitas menerobos, mentalitas menguasai, bukan mentalitas bertahan dan bukan mentalitas dikuasai. Haleluya, amin. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang memiliki mentalitas kerajaan adalah orang yang menerobos. Apapun rintangan di depannya, apapun Goliat di depannya, dia akan terobos. Sebab dia tahu dia sudah diliputi oleh kasih dan kuasa Tuhan. Sebab dia tahu dia beriman bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Sebab dia tahu yang dia hadapi adalah musuhnya, dan dia bersama Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan pada siang hari ini, saya gak peduli apapun latar belakangmu, saya gak peduli apapun mungkin masa lalumu, saya gak tahu mungkin apapun sakit penyakitmu, apa yang di belakangmu. Tapi hari ini yang saya tahu, Yesus berjalan di depanmu dan selalu memegang tanganmu. Come on. Itu yang saya tahu. Dan saya gak peduli apa masa depan, apa masa lalumu. Hari ini milikilah mentalitas kerajaan. Milikilah identitas yang benar, bahwa saudara dan saya
adalah ahli waris kerajaan surga. Bahwa saudara dan saya adalah anak-anak raja yang sudah dipilih dan ditentukan untuk melakukan pekerjaan baik. Sorry to say, kalau kita hari ini kehilangan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, maka kita tidak punya harga diri. Karena kenapa? Identitas akan merubah harga diri. Harga diri akan merubah cara orang memperlakukanmu seperti apa. Kalau kita hari ini tidak mengerti identitas kita, maka mohon maaf, kita nggak punya harga diri. Kalau kita hari ini tidak punya harga diri, maka saya katakan, cara orang lain memperlakukan hidup kita itu sama tidak berharga. Satu contoh, saudara mungkin pernah datang ke satu mall dan saudara lihat di dalam mall itu toko baju, ada keranjang dan itu berisi baju-baju yang sale. Dan saudara masuk ke dalam toko itu, saudara melihat ada baju-baju yang dibungkus dengan rapih dengan harga yang berbeda. Betul lah, betul. Cara memperlakukan barang ini sama atau beda? Tentu beda. Barang yang tidak ada harganya, dia buka, buang. Dia buang. Tapi ketika dia melihat barang yang ada harganya, dia buka plastiknya, dia lihat, lalu dia lipat lagi, dia masukkan ke raknya. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau kehidupanmu hari ini hilangnya identitas, kita nggak mengerti kita punya yang namanya raja di atas segala raja yang berjalan di depan kita terus, dan ini yang membentuk mentalitas kita, maka saya percaya orang lain memperlakukanmu akan beda. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Amin. Saudara adalah kisah para rasul yang Tuhan sedang tetapkan hari ini untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayo miliki mentalitas kerajaan. Jangan mentalitas pecundang. Terobos apapun yang ada di depanmu. Kuasai apapun yang ada di depanmu. Sebab itulah yang Tuhan berikan kepada Dia menciptakan Adam. Kita menguasai bumi. Kejadian 1 ayat 24-26. Amin. 3 hari yang lalu, salah satu gereja, rumah gereja di Sukabumi dihancurkan. 3 hari yang lalu. Saudara bisa lihat beritanya, atau saudara lihat kan? Kalau saudara lihat di status saya kemarin marah-marah. Bahkan pemerintah, saya tag dia, ini bagaimana Pak? Pemimpin Kristen, di grup saya tag dia. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Oh ya, nanti saya cari informasi. Sampai besok saya akan kejar dia, harus beres. Saya orangnya menerobos. Karena saya percaya apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kerajaan surga. Makanya ketika saya share ini, beberapa orang, ya udah kita doakan saja, nggak bisa. Anda bilang berdoa, Anda cemen, Anda pengecut. Kita harus melakukan sebuah aksi untuk negeri ini. Nah, kita harus memiliki mentalitas. Sebab kenapa? Dunia ini dijadikan oleh Bapa kita, bukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Dunia ini dikuasai, langit dan bumi, semua bintang-bintangnya itu oleh karena Bapa kita, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Kita anaknya berhak untuk menguasai, menerobos apapun yang ada di dunia ini. Amin. Makanya kita dikatakan orang yang menang bahkan lebih daripada pemenang. Bukan hanya sekedar step menang, tapi lebih daripada pemenang. Lalu saya marah-marah, ini bagaimana? Kita nggak bisa seperti ini. Dan saya mengeluarkan statement, kami sebagai orang Kristen nggak sedih dan nggak takut kalau gereja, bangunan gereja itu dibom, dihancurin. Kami nggak sedih dan kami tidak takut. Tapi kami yang sedih adalah ketika jiwa-jiwa yang melakukan itu tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus. Itu yang menjadi sedih. Gak peduli misalnya The Best ini dibom, justru bersyukur. Saya diajarkan oleh bapak rohani saya, kamu jangan berdoa untuk gereja-gereja di kota Bandung itu aman. Berdoalah biar ada bencana alam, gereja itu dibom, dibakar. Karena kenapa? Ketika ada masalah, maka gereja akan kuat. Saudara belajar dari kisah para rasul, murid-murid Yesus. Ketika ada tekanan, mereka solid menangkan jiwa. Tapi ketika gereja nyaman, hari ini gereja sedang berada di fase kenyamanan. Makanya selalu berdoa, biarin. Mungkin nanti ada kepala yang dipenggal pendeta satu di kota Bandung, asalkan jangan saya dulu. Itu akan menjadi kuat. Itu akan menjadi mental kita kuat. Amin. Jadi 4 hal ini
yang saya boleh sharing kepada Bapak Saudara. Saya undang pemain musik. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan jiwa. Ketika kita mengalami keserupaan dengan Kristus, ketika kita hidup kita di atas rata-rata, goal kita yang terakhir adalah memberitakan amanat agung. Amin. Kita masih melihat nih bangku-bangku kosong. Ayo mulai minggu depan kita mulai beritakan Injil, beritakan kabar baik. Saudara punya media sosial tuh semua, beritakan Injil. Jangan hanya sekedar galau-galau. Aduh nggak punya uang, Manawi ada yang transfer, info loker dan sebagainya. Enggak. Beritakan firman. Beritakan firman. Haleluya, amin. Ayat yang terakhir boleh tampilkan. Kalau ini nggak apa-apa, ini kesimpulan. Markus 2 ayat 12. Mari kita bangkit berdiri. Markus 2 ayat 12. Ini nggak apa-apa ditampilkan terakhir. Kesimpulannya adalah, mari kita sama-sama baca Markus 2 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya berdoa pada siang hari ini, mungkin engkau sedang tertidur, mungkin engkau sedang lesu, mungkin engkau sedang tidak ada gairah. Tapi hari ini bangun, bangkit, bangun, bangkit. Ini adalah kisah seorang lumpuh. Ketika seorang lumpuh ini mau bertemu dengan Yesus, tapi dia tidak bisa bertemu dengan Yesus karena di ruangan itu begitu banyak orang, sehingga sahabat-sahabatnya, teman-temannya menggotong dia dan dijebolah atap rumah, lalu diturunkanlah tilam itu tepat di hadapan Yesus, dan Yesus mendoakan dia. Seketika itu juga orang ini sembuh. Dan ketika orang ini sembuh, yang tadinya mungkin warga di situ, penduduk di sini, ya rata-rata dia menjadi orang yang rata-rata. Dia menjadi orang yang di bawah rata-rata. Perhatikan, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menjadi pribadi di atas rata-rata. Makanya Alkitab berkata, lihat perkataan, sehingga mereka semua. Alkitab berkata kalau mereka itu bukan 1-2 orang. Saudara nanti perhatikan di ayat sebelumnya, itu penuh dengan orang yang ramai berdesak. Alkitab berkata sehingga mereka semua takjub. Takjub karena kenapa? Melihat orang yang tadinya rata-rata, orang yang tadinya tidak berdaya, orang yang tadinya di bawah rata-rata, mengalami kesembuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidupnya diangkat. Akhirnya apa? Mereka takjub, memuliakan Allah, dan mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Doa saya pada siang hari ini, ketika engkau mulai bangun, engkau bangkit, engkau mulai hidup di atas rata-rata, saya percaya bosmu, mungkin kau sedang bekerja di satu perusahaan, akan berkata dan takjub melihat hidupmu, melihat karya yang kau berikan, melihat wajahmu yang penuh sinar kemuliaan, dan dia memuliakan Allah, dan dia berkata, karyawan yang seperti ini belum pernah aku lihat. Hari ini mungkin kau sedang studi, kau punya keintiman dengan Tuhan, engkau bangkit, engkau menjadi murid-murid, mahasiswa-mahasiswa di atas rata-rata. Saya percaya dosen, gurumu akan takjub memuliakan Allah, dan dia akan berkata, yang begini belum pernah aku lihat. Mungkin hari ini engkau punya bisnis, toko sebelah kanan kiri depan belakang sepi, tapi engkau mulai hari ini bangkit, mulai membangun keintiman, mulai memperkatakan firman Tuhan, maka engkau akan diangkat derajatnya, engkau akan dibuat Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Maka mereka akan takjub, lalu mereka bilang, toko yang seperti ini belum pernah aku lihat. Seberapa banyak hari ini saudara hadir di tempat ini, saudara rindu untuk mengalami kasih Tuhan, saudara rindu untuk hidupnya diliputi oleh kemuliaan Tuhan, saudara rindu hari ini untuk kembali dimunculkan kembali, dikobarkan kembali cinta yang mula-mula, dikobarkan kembali kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Seberapa banyak yang rindu? Mari angkat tanganmu ke hatimu. Saya percaya inilah waktunya gereja Tuhan bangkit. Inilah waktunya anak-anak Tuhan bangkit dan menjadi terang. Kita memiliki
raja di atas segala raja. Kita harus memiliki mentalitas kerajaan. Kita harus memiliki yang namanya perkataan-perkataan yang daripada Tuhan. Dan hari ini izinkan Roh Kudus untuk memenuhimu. Hari ini datang sama Tuhan bukan bawa masalah. Hari ini datang sama Tuhan bukan bawa penyakit. Tapi hari ini mari kita sama-sama datang sama Tuhan, bawa hidup kita. Tuhan, ini hidupku. Aku mau mengalami keserupaan dengan Tuhan. Aku mau kembali kepada gairahku yang semula. Aku mau mengalami kehausan dan kelaparan akan hadirat-Mu. Saudara, banyak yang rindu mengalami ini. Saya percaya seperti orang lumpuh ini. Dia terhambat oleh orang banyak. Dia terhambat oleh keadaan. Tapi dia terobos. Dan akhirnya dia mengalami Tuhan. Dan ketika dia mengalami Tuhan, kebangkitan itu terjadi. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab tapi nggak suruh. Kalau udah Siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? siapa yang duluan? Anam sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Barang beres ini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25.
untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini gerakan Nadia. Tekan bagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini Nadia di ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.